Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Percaya atau enggak, ini adalah kisah yang pernah aku alami di tahun 2008 lalu. Kisah ini masih teringat jelas di kepalaku sampai sekarang. Kenalin, namaku Winda. Di tahun 2008 lalu itu, aku masih berstatus sebagai mahasiswi di daerah Depok. Karena aku tinggal di Padang, selama kuliah, aku ngekos dan pindah-pindah kosan. Dan di semester 4 itu, aku ngontrak yang jaraknya agak jauh dari kampus. Nah, disinilah ceritanya dimulai, di kontrakan yang penuh dengan kenangan, tapi berujung menyeramkan. Di semester 4 ini, aku udah tinggal selama 2 minggu di kontrakan ini dan alhamdulillahnya, orang-orang di sini sangat baik samaku. Rata-rata yang tinggal di sini udah pada kerja. Entah kenapa, aku bahkan lebih nyaman berteman sama teman-teman di kontrakan daripada teman di kampus. Oh iya, aku memilih kontrakan daripada kos-kosan karena aku cenderung suka sama yang udah ada kamar mandi dan dapur di dalamnya. Ya, kalau dilihat-lihat, kontrakan yang aku tempati ini sih kecil. Nggak kayak kontrakan-kontrakan untuk yang sudah berkeluarga. Karena di sini yang tinggal, ya kalau nggak anak kuliahan, ya yang udah kerja. Kontrakannya itu ada 2 lantai. Di lantai 1 ada sekitar 5 kamar, sedangkan lantai 2 cuma 4 kamar. Dan kamar yang atas itu menghadap keluar semua. Kamarku ada di atas paling ujung sebelah kiri. Aku memilih di atas supaya jauh dari keramaian, karena kalau di bawah berhadap-hadapan banget sama parkir motor. Belum lagi sering banget banyak orang yang nongkrong di parkiran, jadinya berisik. Walau sudah 2 minggu tinggal di sini, aku udah kenal beberapa tetangga, yaitu Mbak Keke yang kamarnya ada di sebelah aku, Mbak Resti yang kamarnya persis di bawahku, dan Dina yang satu kuliah tapi beda jurusan, kamarnya ada di pojok lantai 1. Malam ini aku diajak makan-makan di kamarnya Mbak Resti yang ada di bawah. Dia bilang kalau acaranya jam 9 malam. Ya aku menyetujui, lagian besok kuliah juga libur. Setelah pulang dari kuliah jam 7 malam, aku ke kamar Mbak Keke yang ada di sebelah. Aku ngajakin dia untuk ke kamar Mbak Resti, tapi Mbak Keke bilang duluan aja katanya. Alhasil, aku pergi ke bawah sendirian. Setelah sampai di bawah, ada seorang pria yang duduk di atas motor. Namanya Bang Ridwan, pacarnya Mbak Resti. Pas aku masuk ke kamar Mbak Resti, ternyata dia lagi masak. Dia meminta tolong padaku untuk mengeluarin pemanggang untuk diletakkan di area parkir motor. Soalnya nanti kita mau bakar-bakar di sana. Aku dan Bang Ridwan pun mengeluarkan pemanggang dan diletakkan di parkiran. Terus ketika mataku gak sengaja ngelihat ke tangga yang ada di tengah-tengah itu, aku ngeliat ada anak kecil yang ngintip ngeliatin aku. Itu anak siapa? Tapi aku gak peduliin. Aku langsung masuk ke dalam kamar lagi. Gak lama kemudian, Dina datang dan ikut membantu kami. Aku sibuk membawa ayam yang sudah diolesi kecap ke tempat pemanggangan. Pas sampai di parkiran, aku ngeliat ke tangga lagi, dan bocah laki-laki itu masih ada di situ. Kemudian dia naik ke lantai 2 arah kamarku. Aku liatin dia dari bawah. Dia berlari benar-benar kencang sampai bocah itu menghilang dari pandanganku. Aku sontak melihat ke Bang Ridwan yang ada di sebelahku ini. Ternyata dia juga ngeliatin aku.
Bang Ridwan pun bilang, "Kamu tadi ngeliat juga ya, Win?" Aku mengangguk, dan di situ kami berdua diam tak berkutik apapun. Ya Tuhan, kenapa tubuhku tiba-tiba merinding? Bocahnya tuh aneh. Dia tidak memakai baju dan celana, hanya memakai celana dalam berwarna putih saja, dan rambutnya botak. Astaga, dari situ aku tahu kalau itu bukan manusia. Bang Ridwan yang juga sepertinya tahu cuma bisa diam sambil membakar ayam. "Bang," bisikku, "kok lo bisa biasa aja sih bang? Itu tadi apaan? Gue takut sumpah." Bang Ridwan cuma tersenyum gak berkutik apapun. Lalu aku lihat ke tangga, ada Mbak Keke yang sedang menuju kemari. Tapi betapa terkejutnya aku pas dilihat di belakang Mbak Keke itu ada bocah itu lagi. Dia ngintilin Mbak Keke dengan jarak yang sangat dekat. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke bawah. Badanku merinding hebat. Rasanya mau teriak, tapi gak bisa. Kemudian pas Mbak Keke sampai, bocah itu menghilang. Ya Tuhan, kami semua pun akhirnya makan di dalam kamar Mbak Resti. Aku duduk di pojok dekat jendela. Pas aku lagi makan, lagi-lagi aku ngeliat ada bocah itu lagi yang ngintip. Aku sontak langsung membuang muka. "Kenapa, Win?" tanya Mbak Resti. "Itu Mbak, ada tuyul Mbak di jendela," ucapku gemetar. Suasana seketika menjadi hening dan dingin. "Hah, serius lo, Win?" tanya Dina. Gue lantas cerita kalau tadi gue juga ngeliat ada tuyul di atas. Tapi saat gue perhatiin, wajah Bang Ridwan dan Mbak Resti hanya diam panik. Tapi dia tidak menunjukkan kalau mereka itu takut. Belum lama dari kejadian itu, Mbak Keke pamit pergi ke kamar duluan karena ada urusan. Dan pas dia keluar dari pintu, lalu berjalan ke sebelah kanan, tiba-tiba tuyul itu muncul dari sebelah kiri melewati pintu ini dengan cepat, seolah-olah ia mengejar Mbak Keke. Aku yang sekilas ngeliat kembali mengalihkan pandangan. Sumpah, serem banget. Jantungku berdegup cepat. "Lo lihat gak tadi, Din?" ucapku pada Dina. Dina yang juga ketakutan menggeleng kalau dia tidak melihat apa-apa. Setelah suasana mereda, aku diberitahu kalau ternyata Bang Ridwan dan Mbak Resti sudah mengetahui ada keberadaan tuyul di kontrakan ini. Dulu, tuyul itu juga sering gentayangan, tapi sempat menghilang, dan tak kenapa tiba-tiba dia menampakkan dirinya lagi. Aku dan Dina yang mendengar cerita itu merinding ketakutan. Bang Ridwan juga cerita kalau ternyata itu bukan tuyul yang suka mengambil duit. Dia itu sebenarnya adalah janin Mbak Keke yang pernah dibuang sembarangan. Hah? Kejadian ini sudah lama sekali. Mungkin anak itu meminta Mbak Keke untuk menguburkan janinnya ke tempat yang lebih layak. Tapi ya gimana? Janinnya sudah menghilang karena udah lama banget. Ya Tuhan, aku benar-benar kaget tak menyangka. Semenjak kejadian itu, aku jadi sering melihat ada tuyul yang sering mondar-mandir di kamarku. Entahlah, mungkin karena dia mau ke kamarnya Mbak Keke yang ada di sebelahku ini. Sebenarnya, tuyul itu tidak mengganggu kami. Hanya saja penampakannya yang tiba-tiba muncul membuatku sering kaget ketakutan. Tuyul itu kadang nongol, suka lari, dan hilang tiba-tiba. Karena aku udah gak tahan, aku pun membicarakan hal ini ke Bang Ridwan, yang mana akhirnya kami semua dikumpulkan, termasuk Mbak Keke. Mbak Keke menangis karena ia sangat menyesal telah membuang janin itu sembarangan. Bang Ridwan pun mencoba memanggil orang pintar, dan setelah diselidiki, orang pintar itu membersihkan kontrakan ini dengan ritual-ritualnya, seperti membersihkan air ke kontrakan Mbak Keke sampai menaburi kembang-kembang ke lantainya. Walau aku gak percaya ritual pembersihan itu, ajaibnya anak itu udah gak datang lagi ke kontrakan ini. Dan
Semenjak kejadian itu, Mbak Keke sering sedih karena dirinya masih menyesal dengan perbuatannya sampai sekarang. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.